Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Cukup banyak nikmat masih diberikan oleh Allah kepada kita sampai sore hari ini. Nikmat tersebut masih ada kita dapatkan. Itu terbukti kita masih mau melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Salah satunya adalah membaca surah Al-Quran, berikutnya mengaji ataupun mengulang-ulang kaji tentang ajaran-ajaran Islam ini. Kemudian solawat beriring salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita juga banyak bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita ucapkan, kita nanti mendapatkan syafaat. Dan hari ini kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama sekali hormat saya kepada ahli bait sekeluarga yang telah sibuk sehingga terlaksana acara sore hari ini. Juga hormat saya kepada seluruh hadirat yang berhadir dalam rangka kita kembali sedikit mengulang-ulang kaji kita tentang ajaran-ajaran Islam ini. Hadirat yang dirahmati Allah, judul yang kita angkat adalah ada 3 cara untuk membersihkan hati kita. Sebagai seorang manusia, kita dimuati oleh Allah yang namanya apa? Hati. Ada nanti lisan, ada pula perbuatan. Maka manusia itu yang paling luar biasa sebenarnya sesudah lisan dan perbuatan. Ada juga, itulah dia yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tentang penyakit-penyakit hati. Hati kita ini ada nanti mempunyai penyakit. Apa penyakitnya? Dongki, iri hati, banyak penyakit hati. Kalau menurut ulama-ulama yang masyhur katanya ada 5. Kita nomori dulu, dongki dia. Dongki saya dia menengok orang. Dia tidak ingin, tidak mau seseorang lebih dari dirinya. Bisa itu terjadi? Tak bisa. Setiap orang ada kelebihannya. Ada orang yang lagaan dia, cantik. Tapi mau nanti hajokinya tak cantik. Ada orang jolek, tak laga. Hajokinya laga. Ada nanti orang apa? Laga, cantik, suaminya jolek. Kan macam-macam kan? Ada nanti yang jolekan dia. Hingga cicik manusia menengoknya. Kawan hidupnya yang lagaan. Makanya kita hidup ni tak bisa ini kita tetapkan. Seluruh kebaikan dan seluruh kelebihan mesti kita yang mendapatkannya. Tak bisa. Elok omaknya, elok ayahnya, elok anaknya, mau menantu tak elok. Memang begitu hidup. Tak elok ayahnya, tak elok omaknya, tak elok anaknya, menantunya elok dapatnya. Bagus-bagus menantunya.
Maka dalam ajaran Islam, penyakit hati yaitu dengki dianjurkan agar supaya dihilangkan, paling tidak dikecilkan. Begitu juga iri hati, walaupun sekali pandang sama itu. Iri hati, iri saja dia menengok orang. Orang mendapat nikmat, mendapat rezeki, iri aja dia. Itu juga termasuk penyakit yang harus kita hilangkan di hati kita. Makanya pula hidup ni buat terkadang kita tidak disuruh menilai rezeki orang. Kan tak disuruh kita menilainya. Kita juga tidak disuruh menilai kehebatan orang lain. Tak disuruh kita menilainya. Yang kita nilai adalah diri kita. Jadi kalau ada dongki-dongki dalam hati kita, ya kita hilangkanlah dengan 3 hal. Sekarang kita bahas. Ada juga iri hati di hati kita, ya mulailah kita hilangkan dengan 3 hal. Berikutnya apa lagi penyakit hati? Buruk sangka. Buruk sangka. Melewat orang dari rumahnya, buruk sangka dia. Dikonokan ini kang aku. Konokan kang aku. Dikelilingi orang rumahnya mencari ayamnya kawan tu. Dia buruk sangka. Ini dikonokannya kita ini kata. Dia tu kan pendukun itu kata. Mana saja dia tukang pendukun kata. Dikomburinya lakinya, komburinya ada alamat dia hitanya. Itu laki kau tu nak dipeletnya itu kata. Dia tu mengambil laki orang kerjanya kata. Iri hati. Iri hati ni apa tadi? Bukan iri hati, buruk sangka ni. Ini luar biasa juga. Tak ada orang yang elok di matanya. Semua jelek. Dia lah yang elok. Tak ada yang lain. Buruk sangka saya ada semua orang. Elok pun orang sama dia kan elok dia kan. Iya, adanya maksudnya tu makanya dia elok inyo kau kan. Tahu saja dia di hati orang. Padahal kan tak diurus itu bala. Maka buruk sangka itu juga menyebabkan orangnya itu cepat meninggal. Buruk sangka lah kita semua orang, cepat kita mati. Orang segalanya kita urus. Kawan karang berjalan senyum kawan, kan dah lain kan. Ada maksudnya itu kan. Makanya senyum-senyuminya kan. Jadi penyakit hati seperti itu juga mesti kita hilangkan. Apa lagi penyakit-penyakit hati? Termasuk ghibah kata. Penyakit hati juga. Iri hati, dongki, buruk sangka, ghibah, itu semua adalah bagian-bagian penyakit hati. Takut kebawahan, penyakit hati juga itu. Sok paten. Tahu sok paten, kok bahasa Tanjung Balik. Dia hebatnya, dia yang patennya. Tak bisa seorang paten selain dia. Tak bisa orang berlebih dari dia. Dia saja punya Allah Ta'ala. Dia saja punya Tuhan, orang tidak. Itu penyakit itu. Kok udah begitu jiran kita, payah juga itu. Macam manalah menghadapi kok jiran pendongki? Dalam ajaran Islam, nomor 1 adalah kasih dia hadiah ataupun sedekah. Begitulah cara nomor 1. Kalau dia dongki bawa anak sama kita, pergi kita ke toko emas, belikan emas 1 kilo, kasihkan ke dia. Berhenti itu. Kalau tak berhenti ke hang si berhenti nak mau? Pasal tak nak tahu si buat dia. Jadi kalau ada kita nampak kita orang yang dongki sama kita, tak sonang saya dah menengok awak, kasih itu. Tak ada handphonenya, belikan handphone yang mahal, aku 25 juta, kasih yang ke dia. So, nyum dia tetap. Maka dalam ajaran Islam, caranya itu apa? Nomor 1, kasih dia hadiah. Begitu caranya. Kalau ada saudara kita pendongki, dongkinya tak ketampungan. Jangan kau lawan orang pendongki mati pun tahankan. Jadi macam mana? Eloi dia, berikan kepada dia hadiah. Kalau saudara.
kasih dia apa yang kasih? Makanan. Ada baju, kasih baju dia. Belikan baju yang elok. Itu cara pertama kalau kita tidungki orang. Borat itu jangan kata. Memang begitu. Dalam ajaran Islam bukan wajib pula ya. Bukan wajib kita memberikan hadiah ke dia. Namanya pun hadiah. Hadirat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana membersihkan hati kalau kita yang menjadi si pendongki? Yang tadi itu kan dikasih hadiah kalau orang lain mendongki kita. Kalau kita pendongki, kita iri hati, kita apa lagi? Penggosip, penghibah, sok paten. Macam mana caranya? Nomor satu adalah biasakan kita berzikir kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah. Begitulah cara hendak menghilangkan penyakit hati. Ada manusia tak punya penyakit hati, jarang. Jarang itu. Apalagi dia suka menengok orang. Suka copot itu nanti, iri hati. Beliau mas kawan, mengamuk dia. Tak ada tu lah kata. Imitasinya itu kata. Apa urusan kau nak imitasi, nak bosi? Rupanya rugi kau dia beliau mas. Itulah dongki itu. Dongki dia. Boleh kereta kawan, langsurannya itu. Tak bayar dia itu besok kan. Nak tahu mana urusan awak itu. Anda dibayarnya, anda tidak, anda dilewatkannya, anda diangsurnya, anda kontan. Itu kan tak urusan kita. Itu ciri-ciri penyakit hati itu. Penyakit hati. Kawan boleh kulkas dia kedinginan. Jadi orang yang punya penyakit hati ini, nomor satu, ucapkanlah astaghfirullah. Ucapkan dia. Mudah kan? Mudah. Cuma mengamalkannya yang sulit. Karena untuk menghilangkan penyakit hati itu borat. Tak bisa 1 menit, 2 menit, sehari, 2 hari, tak bisa itu. 3 hari tak bisa. Cuma amalkanlah astaghfirullah. Nampak kitalah jiran kita membeli mobil baru. Lewat pula dari muka rumah awak. Udah menggelotahnya dalam astaghfirullah kata. Menggelotah dia lagi astaghfirullah kata. Mengapa astaghfirullah? Nampak kau mobil barunya itu kata. Menggelotah udah kuasa kata. Astaghfirullah kata lagi. Akan bertambah berpahala kan? Astaghfirullah kata. Ikut uamah jalan-jalan kita ke kota. Astaghfirullah. Untunglah bayar diajaknya aku. Kau tidak hang maunya naik sehko kata. Baca astaghfirullah. Cuma itu caranya. Jangan pula kita pula mengamuk-ngamuk gaya kajo kita punya kita. Kajo kita tak mau salah alamat. Itu hak Allah. Jadi cara pertama apa? Ucapkan astaghfirullah. Kalau kita mempunyai sifat pendongki. Kalau tak diucapkan macam mana? Rugi kita. Apa ruginya? Lolah kita hidup ni. Capek. Kerana orang yang mempunyai sifat pendongki ini adalah sifat menghancur dirinya. Menghancur dirinya. Jadi caranya nomor satu apa tadi? Astaghfirullah. Ucapkanlah astaghfirullahaladzim. Itulah makanya kita siap sembahyang. Termasuk itu diucapkan. Sebenarnya terkadang solat kita itu menurut penjelasan ulama maunya tak diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima? Kita sembahyang lupa. Sembahyang kita yang kita ingat harta kita. Sembahyang kita teringat kita kunci kereta. Sembahyang kita saking parahnya rakaat pun lupa kita. Rakaat kedua, ketiga, keempatnya kata. Kerana dia mengaji, ketiga atau keempat ambil yang terendah. Ketiga kata. Tambahnya satu lagi kau solat bangsa 4 rakaat. 2 atau 3 dia mengaji, baru 2 kata. Tapi dalam hukum tasawuf itu solatnya tu dah parah ni. Masa dia pula bisa lupa? Gaya kita ni tu mau terjadi. Lupa awak. Lupa hitungan rakaat, paten ya kan? Salah-salah lupa terus tak sembahyang dia. Lewat asahnya. Baru menyodak dia magorib.
Inilah lupa parah ini. Jadi karena lupa, mungkinkah berterima? Macam mana lah pula solat yang lupa-lupa yang tidak diterima? Tapi karena dia begitu siap solat, apa diucapkannya? Astaghfirullahaladzim, kata satu kali. Dia minta ampun. Astaghfirullahaladzim 2 kali. Astaghfirullahaladzim 3 kali. Apa arti astaghfirullah? Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Astaghfiru, aku minta ampun. Al-azimah, kepada Allah yang mulia. Kalau diucapkannya itu, Allah pun punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, diterima Allah. Dia kitalah sore-sore begini berkumpul ni. Berkumpul kita begini, mau kita pala? Mau. Akhir panas. Pala awak, mula pulang ini. Ustaznya lama pulang, lama pula ceramah. Tambah panas di dalam. Datang pula tadi mendoa, lama pula. Ibu itu pula kesuruh mendoa yang panjangan itu kan. Ini dah capek tanganku melontangkannya, mengangkatnya. Dan lama aku letakkan ke bawah. Nanti yang apa bonaknya, dia makbul bonak doanya itu kan. Dari dalam datangnya. Macam mana gitu? Astagfirullah. Astagfirullah. Baru cakap samping. Kenapa kau nak mati sudah kan? Lolah ku rasa kan. Dah hari panas kata, lama pula lagi kata. Ucapkan astagfirullah. Itu datang kepada diri kita. Itulah nomor 1. Dari nomor 1 ni, itulah dia ni hebatnya ucapan. Makanya lisan ni, ucapan ni jangan kita anggap ini hal-hal yang mudah. Orang nak masuk Islam pakai apa? Pakai ucapan. Tak ada orang nak masuk Islam disuruh terus sembahyang. Mengucap ke dulu kan. Apa diucapkan? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ucapan. Makanya lisan kita tu jangan kita anggap mudah saja mengeluarkan bahasa. Nah, jangan lisannya mengeluarkan bahasa. Wah, begini kau kalau segala macam. Sakit hati orang. Baru dia minta izin. Kau dah sempat hati itu disakiti, minta izin pun kawan. Tetap ada bokasnya. Tetap ada bokasnya. Elokkan ke samping tu. Elok-eloknya kata. Tapi ada gidonya tu kata. Entah apa kan pasalnya mana kau bagi dia tu kata. Berarti kau pernah kau nak kau bagi pernah kata. Kau dah sudah tegur di hatinya. Bisa dia terjadi menantu, bisa elok kan. Tapi elok kamu bahkan betting dia tu kata. Wah, tak tampung kata. Takut orang menengoknya tu kata. Jadi lisan ni janganlah kita sembarangan. Begitu juga lisan kita ni ketika kita mengucapkan baca Quran. Apakah itu bagus dinilai oleh Allah? Dinilai. Tadi kita mengucapkan apa? Yasin. Itu 2 huruf nilainya berapa? Satu hadis mengatakan 40 kebaikan. Ada juga mengatakan hadis 30 kebaikan. Yang penting yang kita ucapkan itu elok. Walaupun agak-agak tertidur kita mengucapkannya. Yasin itu apa punya kau? Wal Qur'anil Hakim wa Hakim. Jadilah dia sudah mengucapkan kalimat thayyibah. Ada nilainya tu, ada. Jangan kita pikir tak bernilai. Itulah dia ucapan. Jadi untuk membersihkan hati itu apa dia? Ucapkan astaghfirullah. Apalagi yang kita ucapkan tu surah Yasin. Itu nak menghilangkan penyakit hati dia. Makanya kita kok dah tiap minggu membaca surah Yasin, kurasa penyakit hatinya mulailah berkurang. Mulai berkurang. Lama-lama besok tenang tu hidup. Tenang. Tengoknya jirannya membeli kapal terbang, senyum dia. Mak, ikut aku ya kata. Jangankan ikut wak kata, naik wak duluan di muka kau wak jiranku kata. Ini tidak dibencinya. Pergi kawan tu. Mana dia membawa jiran-jirannya pula. Pulang baknya oleh-oleh dan kasih jiran yang sebelah sini kata. Mengapa pendongki kata. Sakit jirannya tu, tahu tak dia mengeluarkan kapal terbangnya nak bawa ke Medan. Oh gila kau, naik apa tu, naik mobil partai kata. Lama lah kata. Mana telepon supaya datang, lama lagi di jalan, cuba naik kapal terbang cepat. Itulah makanya kalau kita
tidak mempunyai sifat itu, senang kita hidup. Senang kita hidup. Jangan kita urusan kita. Senanglah hidup. Omak dia tu mak boleh omak 18 kilo, biarlah. Apa urusan kau itu lah? Hendak 18 kilo 2 ton. Iya mak dibawanya tangannya patah lah kan tangan mak tu, biarkan situ. Hendak patah, hendak bengkok, apa urusan nak situ? Nah, ini tidak. Sibuk mengurus. Dia yang patah tangannya. Apa pula udah urus itu balik. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana menghilangkan penyakit hati? Kalau kita mempunyai penyakit hati. Yang kedua, banyak solat taubat. Cuba ku tanya orang ibu, pernah orang ibu solat taubat? Berapa kali sudah? Bagi yang belum pernah solat taubat kita. Sekarang pulangkan solat taubat kita. 2 rakaat. Usolli sunnatan taubati lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya macam mana? Sengaja aku solat taubat 2 rakaat ini 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita cuba dulu. Apa gunanya tu kita cuba? Supaya badan kita ni mau bertobat kepada Allah. Kita sering mengatakan ayo bertobat, lama-lama nama anaknya pun si tobat. Dibuatnya, tapi tak pernah dia mengkerjakan solat sunat taubat. Cuba kita cuba dulu. Begitu kita nanti selesai solat, apa gunanya tu? Insya-Allah tak mau awak lagi banyak buat dosa. Kerana kok dosa kita ni, tak pala dosa kita ni pula kita menarkoba, membunuh, membegal, tak pala. Terkadang dosa kita ni apalah? Buruk sangka, iri hati, dongki, pendendam. Itu yang sifat kita ni. Dendam kita. Kita ingat dulu masalah 15 tahun yang lalu. Inggo capek mengingatnya. Sampai katanya, sampai mati ku ingat ini. Begitu besok anda sakratul maut, itu lebih ingatnya. Kan rugi awak. Jadi yang kedua, solat sunat taubat kita. Kalau ada kodoan, mengko dah lepas dulu. Solat sunat taubat kita cuba. Jangan sampai tak pernah kita solat sunat taubat 2 rakaat seumur hidup. Sudah. Yang ketiga, apa lagi yang kita buat untuk membersihkan hati? Kita biasakan kita tidak mau berbuat dosa dan tak mau mendekati orang yang suka buat dosa. Karena kalau kita buat dosa, nanti penyebabnya hati kita sakit. Setiap kita buat dosa, hati kita tu sakit. Sakit dia, tertempel dosa itu. Salah satu orang nanti tidak bisa apa namanya ni, terangkat hijabnya. Salah satunya adalah kerana banyaknya dosa di dirinya. Makanya nanti informasi dari hijabnya itu tak dapatnya. Maksudnya macam mana? Tak tahu dia menengok orang tu suka sama dia atau tidak. Tak tahu dia. Tak bisa dia membedakan dia buat labui orang apa memang betul-betul orang mengangkat dirinya. Tak tahu dia. Kenapa dia tak tahu? Kerana dosanya banyak. Hatinya tu diselimuti dengan dosa tersebut. Jadi kita apa? Jangan kita biasakan lagi berbuat dosa. Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Dosa sama siapa nomor 1? Yang hendak kita hindari. Dosa sama laki. Kalau istri, dosa sama laki. Itu nomor 1. Dosa sama siapa lagi? Berikutnya, sesudah itu, dosa dengan jiran. Jangan kita biasakan membuat dosa dengan jiran. Terus siapa lagi? Kawan dan masyarakat berikutnya. Jadi nomor 1 di rumah kita dulu. Jangan keluar dulu sebelum di rumah dibenahi. Begitunya kita dalam berislam ni. Hendak dikecilkan lagi apa? Di diri dulu. Berikutnya apa? Keluarga dan seterusnya kepada masyarakat. Saya rasa sebatas demikian. Mungkin di sana sini ada yang mau kita tanyakan, dipersilakan. Akhirul kalam.